kepada semua yang sudah hadir. Kita akan memulai ibadah kita. Marilah kita bertenang diri. Kita berdoa mengundang kehadirat Roh Kudus dalam hati kita. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang begitu baik bagi kami, memeliharakan kami sampai pada saat ini. Sekarang Tuhan, kami datang ke hadapan-Mu, melanjutkan ibadah kami kembali. Biarlah Engkau tetap memberkati kami, Roh Kudus-Mu hadir dalam hati kami, menguasai hati dan pikiran kami, agar setiap firman yang kami dengarkan pada saat ini tidak berlalu begitu saja, tapi kami dapat mengaplikasikannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk pembicara kami pada saat ini, Tuhan yang akan mengurapi beliau, agar dapat berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu, dan setiap firman yang disampaikan akan menjadi berkat bagi kami yang mendengarkan, kemuliaan bagi nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Tuhan, ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan bernyanyi dari lagu Sion nomor 497 yang akan dipandu oleh keluarga M. Panjaitan, dan sekaligus nanti doa buka akan dipimpin oleh Ibu M. Panjaitan. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Nomor 397. 397 Miss Mawar. Oh, ditukar ya? Iya, 397 ya. Oke, siap. Mawar Baiklah. boleh Kenapa? Sudah ya? videonya supaya kelihatan. Videomu. Oh iya, Pak Pendeta ya. Betapa teguh persatuannya, bersandar pada Tuhan, damai dan bahagia, bersandar pada lengan Tuhan, sandar dari bahaya, sandar bersandar pada lengan Allah. Betapa ringan langkah-langkahku, bersandar pada lengan Tuhan. Bertambahlah terang segenap jalanku, bersandar pada lengan Tuhan. Sandar aman dari bahaya, sandar bersandar pada lengan Allah. Apakah lagi yang ku takuti, bersandar pada lengan Tuhan. Damai bahagia Tuhan akan beri, bersandar pada lengan Tuhan. Sandar ku aman dari bahaya, sandar bersandar pada lengan Allah. Mari kita berdoa. Ya Allah, Tuhan kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena kami merasakan berkat kasih-Mu selalu menyertai kami. Pada sore hari ini Bapa, kami akan melanjutkan acara 100 hari berdoa. Kami memohon kepadamu ya Tuhan, kiranya Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami. Biarlah ibadah kami ini berjalan dengan lancar dengan tuntunan Roh Kudus-Mu. Kendalikan sinyal yang sedang kami pakai, biarlah kami boleh beribadah dengan tulus kepadamu Tuhan. Tuhan berkati yang mengambil bagian partisipan pada sore hari ini.
Biarlah mereka berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, masih banyak saudara-saudari kami yang tidak ikut beribadah di sore hari ini. Dimanapun mereka Tuhan, apapun masalah mereka Tuhan, biarlah tetap Tuhan bersama mereka. Dan biarlah di hari-hari berikutnya Tuhan, kami pun boleh bersama memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, jauh dari sempurna, ampunilah kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Kita sudah bisa duduk kembali. Baiklah, kita akan siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan satu kesaksian yang akan disampaikan oleh Ibu Murni Situmeang. Kami persilakan. Selamat Sabat bagi kita semua menjelang tutup Sabat. Selamat Sabat. Puji Tuhan kita boleh bertemu pada hari ini melalui media ini di hari 100 hari berdoa, dan kita bersyukur pada Tuhan kita semua sehat-sehat. Terima kasih juga kepada semua pihak yang sudah menjadwalkan kami ambil bagian dalam 100 hari berdoa ini. Kesaksian saya pada saat ini singkat, yang intinya adalah bagaimana berkat Tuhan dan pimpinan Tuhan bagi kami di dalam rumah tangga dan juga di dalam pekerjaan Tuhan ini. Saudaraku, saya tidak lupa pada waktu masih kecil, setiap ada orang tua yang bertemu dengan saya, mereka selalu katakan, suatu saat kamu nanti akan menjadi istri pendeta. Kamu cocok jadi istri pendeta. Pada waktu saya mendengar perkataan ini, saya merasa seperti tidak masuk di akal, sulit untuk dipercaya. Karena saya tidak mengerti bagaimana menjadi seorang istri pendeta. Lalu berjalannya waktu, setelah tamat SMA, saya berencana mau kuliah, tetapi rencana Tuhan lain. Bukannya saya pergi ke perkuliahan, tetapi orang tua saya menyuruh saya pergi ke Bengkulu. Nanti tahun depan kamu akan kuliah. Lalu di Bengkulu saya tinggal, kebetulan keluarga dari ibu saya, mama saya banyak di sana. Lalu saya tinggal di sana sambil kursus. Dan saudaraku, saya merasa banyak berkat dari Tuhan kepada saya. Di sanalah saya mengenal kebenaran dan pada akhirnya saya dibaptiskan. Setelah saya dibaptiskan, saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, berikan saya pasangan hidup. Saya banyak berdoa untuk itu. Saya sungguh-sungguh berdoa untuk mendapatkan pasangan hidup. Puji Tuhan, saudara-saudara, Tuhan menjawab doa saya. Tuhan mempertemukan saya dengan beliau, pendeta R. Situmeang pada saat itu sebagai gembala jemaat di Bengkulu. Singkat cerita, saudara, saya berdoa banyak untuk dia. Saya berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan untuk pasangan hidup saya. Singkat cerita, Tuhan menjawab doa saya. Akhirnya, singkat cerita, kami menikah. Saudaraku, sebenarnya saya takut menjadi istri pendeta. Karena saya tidak mengerti apa yang saya harus lakukan. Tetapi saya banyak berdoa, doa yang sungguh-sungguh dan penyerahan pada Tuhan. Dan saya percaya dan yakin Tuhan akan menolong saya di dalam pelayanan ini. Hingga pada saat ini, saudara, sudah hampir 26 tahun kami melayani bersama dengan suami saya. Ada banyak berkat yang luar biasa yang saya rasakan dalam pelayanan ini. Walaupun saya banyak keterbatasan dan yang lainnya, tetapi saya bahagia di dalam pelayanan ini. Itu semua oleh karena berkat Tuhan. Saudara, kami mempunyai banyak anak, 5 orang anak, bahkan ada yang kembar. Dan tanpa pembantu. Puji Tuhan, saudara, kami dapat menjalaninya, dapat merawat anak-anak dengan baik. Itu semua berkat Tuhan. Saudaraku yang kasihan Tuhan,
Mungkin itulah kesaksian singkat saya pada saat ini. Yang intinya adalah kita, bila mana kita berdoa sungguh-sungguh pada Tuhan dan berserah kepadanya, walaupun kita sangat terbatas dalam segala hal, Tuhan pasti akan menolong kita. Tuhan akan menyanggupkan kita di dalam rumah tangga dan di dalam pekerjaan Tuhan ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Baik, terima kasih Ibu Pendeta untuk kesaksian yang sangat menguatkan, khususnya kami juga para orang-orang muda ya, supaya lebih banyak mungkin berdoa untuk mendapatkan pasangan hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan. Baiklah, kita akan mendengarkan satu buah lagu pujian yang akan disampaikan menurut jadwal di sini keluarga Bapak R. Siregar, tapi saya lihat belum masuk. Mungkin apa masalah jaringan atau gimana? Bolehkah kami meminta kesediaan dari keluarga siapa ini ya? Ya, keluarga Pendeta Septa mungkin yang sangat ramai, boleh kami minta kesediaannya untuk menyampaikan satu buah lagu pujian? Bolehlah ya? Ya, terima kasih. Kami persilahkan. Boleh di-unmute dulu Pak Pendeta Septa? Ya, selamat sahabat buat umat Tuhan di distrik Palembang. Kami akan menyanyikan lagu 393, Aku Ada Sahabat.
kasih-Nya. Aku hendak percaya serta Tuhan. Terima kasih banyak untuk lagu pujian dari Bandar Lampung. Sudah rindu sekali kita mendengarkan suara Nike ya, yang merdu itu. Akhirnya bisa juga mendengar dari Lampung. Terima kasih untuk satu lagu pujian yang sangat menguatkan. Baik, biasanya kita setelah lagu pujian kita berdoa ya, tapi ini belum pas. Gimana kira-kira ya? Lanjut aja dulu kali ya. Oke, baiklah. Nanti pas jam 6 baru mungkin kita skip bentar untuk berdoa tutup sahabat. Pada saat ini kita akan mendengarkan satu renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pendeta Ranap Situmeang. Nanti tepat jam 6 mungkin bisa di skip ya Pak Pendeta ya, supaya kita doa tutup sahabat dulu. Terima kasih, kami persilahkan. Baik, terima kasih kesempatan yang baik ini, terutama kepada Tuhan. Kita boleh bertemu melalui media yang sangat luar biasa. Di saat-saat kondisi seperti ini, kita boleh dipertemukan. Terima kasih kepada semua pihak yang mengingat kami, bahkan menghubungi kami untuk join melalui media ini. Ibu Norma, Ibu Jessie, terima kasih. Juga pendeta kita yang ada di sana, Pendeta Simarmata, dan juga semua yang telah mendukung acara kita pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada Tuhan, oleh karena kami juga sepertinya kembali ke Palembang untuk lebih kurang 17 tahun atau lebih. Tahun 2002 terakhir kami tinggalkan Sumatera Selatan, bergabung pelayanan di Conference Jawa Kawasan Timur. Tetapi rasanya pada sore hari ini, sepertinya kami kembali ke kampung. Terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Baik, sesuai dengan topik kita, sambil screen akan ditampilkan. Sesuai dengan topik kita yang telah disampaikan, mudah-mudahan kelihatan screen-nya. Baik, mudah-mudahan kelihatan screen-nya. Perkenalan singkat, inilah keluarga kami. Kenapa saya tampilkan keluarga ini? Sesungguhnya adalah ucapan terima kasih kepada Yesus, sekaligus memperkenalkan Tuhan melalui keluarga kami. Sebagaimana istri saya tadi ceritakan tentang kesaksian, tentang keluarga kami dikaruniakan Tuhan 5 orang anak, 4 putri dan 1 pria. Dan yang paling besar ini sudah tingkat terakhir di UNAI dan mengambil nurse. Kemudian yang kedua juga di UNAI, mengambil ekonomi. Dan yang ketiga, di samping istri saya, di depan saya, adalah kelas 2 SMA. Dan yang kembar, yang kecil-kecil ini adalah kelas 6 SD. Itulah perkenalan singkat kami. Mungkin saudara yang mengenal kami, dulu kami tinggalkan Palembang, hanya 2 anak yang dikaruniakan Tuhan ketika kami di Sumatera Selatan, tetapi Tuhan tambahkan 3 lagi di Jawa Timur. Mudah-mudahan ini boleh menjadi pelepas rindu bagi kita, dan sekaligus kami rindu didoakan dalam pelayanan ini, dalam kehidupan, dan di masa yang akan datang. Baik, judul yang diberikan kepada saya, dengan waktu yang ditetapkan, mudah-mudahan tidak lewat dari waktu yang ditetapkan, sekitar 15 atau 20 menit, maka judulnya adalah God's Peace Corps, yang mungkin
terjemahan bahasa Indonesianya secara bebas adalah korps pembawa-pembawa damai Allah, yang menekankan pelajaran kita ataupun pembahasan 100 hari berdoa di hari ini menekankan tentang damai. Nah, saya juga senang membaca materi ini, dan tentu ini menjadi satu pengalaman rohani yang sangat berharga bagi kita, di mana Matius 5 ayat 9, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, kutipan yang sangat baik dari Sister White ada di materi 100 hari berdoa ini, bahwa Kristus adalah Raja Damai. Yesaya 9 ayat 6. Nanti akan kita bahas sedikit latar belakang Yesaya pasal 9 ini. Dan adalah misinya untuk memulihkan damai sejahtera yang telah dirusak dosa kepada langit dan bumi. Nah, siapapun yang memutuskan untuk meninggalkan dosa dan membuka hatinya kepada kasih Kristus, mengambil bagian dan damai sejahtera surga ini. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah, oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus, di dalam Roma 5 ayat 1. Nah, kita kembali kepada Yesaya pasal 9, khususnya ayat 1-6. Kenapa perlu Raja Damai? Latar belakangnya adalah, di dalam Yesaya pasal 9 ini, bangsa Israel telah berjalan di dalam kegelapan. Dan mereka ini diam di negeri kekelaman. Dan tekanan kuk dan gandar di atas bahu mereka, serta tongkat si penindas di setiap jubah yang berlumuran darah. Mereka melarat, mereka lapar, mereka ketakutan, dan hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang menghimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. Pertanyaannya adalah, apakah masih ada harapan lepas dari semuanya itu? Inilah pertanyaan utama latar belakang Yesaya pasal 9. Jawabnya ada. Seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut seorang penasehat ajaib. Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Inilah misi Yesus datang ke dunia ini untuk memulihkan damai sejahtera yang telah dirusak oleh dosa. Jadi, bagaimana agar kita dapat damai sejahtera kembali? Roma 5 ayat 1. Karena iman, kata Rasul Paulus, kita boleh dipulihkan kepada damai. Siapapun yang memutuskan untuk meninggalkan dosa dan membuka hatinya kepada kasih Kristus Raja Damai itu, maka ia akan mendapat damai sejahtera. Pertanyaan aplikasi bagi kita. Yesus Raja Damai, pembawa damai, bahkan ia memberikan damai sejahtera kepada seisi dunia ini. Apakah kita rasakan damai sejahtera itu? Apakah dunia merasakan damai sejahtera itu? Dan bukan hanya kita rasakan damai sejahtera, tetapi apakah kita juga menjadi agen damai, seorang pembawa damai? Itu jugalah yang dikhotbahkan Yesus di bukit, di atas bukit. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah.
Matius 5 ayat 9. Menekankan persatuan agar terjadi damai. Saudaraku, ada istilah di dalam bahasa Greka, eironopois poios, yang artinya adalah peacemaker, pembuat damai. Bukan sebaliknya, pembawa masalah atau pembuat masalah, troublemaker. Saudaraku, penekanan di sini adalah Tuhan mau kita pembawa-pembawa damai, pembuat damai, bukan troublemaker. Kita telah belajar bahwa Allah rindu agar kita tetap dalam kepercayaan dan iman kita di dalam Dia. Kita tidak sendirian berjuang dalam kondisi sekarang ini. Tuhan mengendalikan segala sesuatu. Dengan berdoa kepada Tuhan, mintalah kemenangan. Kemenangan Yesus Kristus di kayu salib. Di sana tidak ada kuasa jahat yang dapat menghancurkan kesetiaan kita. Yang tidak dapat menghancurkan damai di dalam diri kita. Kita puji Tuhan atas semua ini. Ia adalah Allah yang setia. Ia adalah benar, yang akan menolong kita tetap dalam damai. Saudaraku, Allah mengundang kita untuk menyerahkan hidup kita sekarang, bukan besok. Ia memerlukan kita agar tinggal di hatinya. Ia merindukan kita agar dalam pemeliharaannya. Bahkan ia juga rindu agar kita tinggal dalam kasih dan penjagaannya. Sukacita Tuhan kita adalah keamananmu, kesehatanmu, dan keselamatanmu. Kita tidak akan pernah menjadi kecewa bila mana kita putuskan untuk memberikan hidup kita kepadanya, sebab Ia yang akan mengatur hidup ini dengan cara Tuhan sendiri. Apakah Anda mau memilih untuk menjadi seorang pembawa damai? Itulah menjadi kutipan dalam bacaan kita di 100 hari berdoa, topik sore hari ini. Maukah Anda melakukan apapun untuk dapat memancarkan damai dari Tuhan? Kehadiran kasih-Nya ke dalam hidup orang-orang yang ada di sekeliling kita, yang mungkin saat ini hidup dalam kegelisahan dan ketakutan. Jika Andalah yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan perpecahan di dalam keluarga, atau bahkan dalam gereja, maukah Anda menerima pengampunan dan menyebarluaskan damai sejahtera Yesus? Itulah yang menjadi kesimpulan daripada pelajaran rohani bagi kita pada sore hari ini. Biarlah kita menjadi orang-orang yang membawa damai. Paling tidak, kalau kita belum bisa pembawa damai, hendaknya kita jangan pembawa masalah, troublemaker, di dalam keluarga kita, di dalam masyarakat di mana kita berada, teristimewa di dalam gereja kita. Kalau kita semua bertekad untuk rindu pembawa-pembawa damai di gereja kita, saya kira gereja kita akan leluasa untuk memberitakan Injil kemana saja. Inilah yang menjadi doa harapan kita di 100 hari berdoa ini dan seterusnya. Tuhan kiranya memberkati kita. Amin. Selamat, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Pendeta R. Sukumeyang atas firman yang sudah disampaikan. Langsung saja kita memasuki sesi doa ya, sekaligus doa tutup sahabat ini langsung aja. Yang pendua kita dari keluarga Desa Putra, Bapak Desa Putra, Ibu Elsa Putra, dan juga Kevin Saputra. Ada 14 pokok-pokok doa yang sudah dibagikan, boleh kita perhatikan di WA kita masing-masing, nanti bagi yang mau menambahkan. Apabila ada pokok doa yang mau ditambahkan, dipersilahkan. Boleh dilihat ya, sudah dibagi nomor-nomornya. Mawar. Iya, Tante. Mawar. Puji Tuhan, saya dapat jadi
Dr. Silvi, Saing Lumban Tobing, sudah diperiksa swabnya. Jadi sekarang dalam pemulihan saja. Jadi suami istri sekarang dalam pemulihan. Dr. Silvi dan Dr. Richard. Iya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi sudah jawab kita. Iya. Terima kasih Tante atas informasinya ya. Puji Tuhan. Dr. Silvi sekarang sudah dalam pemulihan. Jadi mungkin untuk itu bagian dari Bapak Desa Putra ya. Kita doakan supaya semakin lebih pulih lagi. Ada yang mau ditambahkan lagi, saudara-saudara sekalian? Ada. Ya, silakan Pak. Tolong didoakan Bapak Cahyono. Ini mertuanya Jericho. Banyak yang kita kenal. Jericho Prasetyo yang sedang sakit. Bapak Cahyono di Madiun. Bapak Cahyono di Madiun. Mana ya? Kita doakan Bapak Cahyono di Madiun. Itu nanti ditambahkan ke Saudara Kevin Saputra aja. Boleh dicatat ya Kevin ya. Bapak Cahyono di Madiun. Ada lagi? Sakit. Tentunya kita doakan firman Tuhan ya, itu oleh Bapak Desa Putra. Firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, dan juga kita doakan Bapak Pendeta R.C. Komoyan yang sudah menyampaikan firman Tuhan, agar diberkati dalam setiap pelayanan beliau dan keluarganya. Baiklah, jika tidak ada lagi, kami serahkan kepada pendoa yang pertama, Bapak Desa Putra. Silakan. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, Allah Maha Besar, Allah Maha Kasih, Allah yang amat mencintai kami, sehingga rela turun ke bumi. Merendahkan diri, menjelma menjadi manusia dengan lahir di kandang haid, agar kami manusia yang hina, manusia yang suka melanggar perintah-Mu, manusia yang merasa lebih pintar dari Tuhan dapat ditebus dari dosa, dibawa masuk dalam kerajaan surga, bersekutu dengan umat-umat-Mu, dan yang tersimak kembali menjadi anak. Terpujilah nama-Mu di surga dan di bumi, agar segala sesuatu dapat terjadi sesuai dengan kehendak-Mu. Ampuni segala kesalahan kami, agar segala sesuatu yang kami sampaikan dan pohon tidak terhalang. Biarlah Engkau memberkati pendeta Sitomoyang dan keluarga yang telah membawakan firman dan kesaksian kami pada sore ini. Biarlah di daerah Jawa Timur, agar semuanya dapat menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa agar Engkau memberkati semua umat-umat-Mu di kota Palembang. Berkati kami, jauhkan kami dari segala mara bahaya, gangguan yang jahat, khususnya pandemi yang menyerang kami. Karena Engkau telah menjaga kami semuanya. Pada saat ini kami datang kepadamu untuk memohon agar Engkau menjadi yang sedang dibuat oleh Columbia University di Amerika, yang berusaha membantu para imigran yang datang dari Venezuela. Biarlah Engkau memberkati mereka agar keluarga-keluarga imigran yang baru dapat bisnis atau dapatkan pencaharian, agar mereka dapat menopang keluarga sendiri. Kami juga datang kepadamu agar Engkau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami hikmat dari surga. Berikan kepada kami fasih lidah agar kami dapat mengabarkan firman-Mu kepada semua orang yang kami temui. Biarlah Engkau berbicara melalui dan untuk kami, agar ini dapat mencerminkan Engkau yang hidup di dalam kami. Bukannya manusia lawak kami yang hidup dalam kami, tapi Engkau yang telah mengatur kami, sehingga ini dapat menjadi kepujian dan kemuliaan bagi nama. Kami telah melihat mulai terjadi banyak hal-hal yang lebih bagus di negara kami. Biarlah Kau memberkati kami seperti yang terjadi di negara lain seperti Vietnam dan Taiwan yang bakti kembali di rumah-Mu dapat beraktivitas dengan normal. Biarlah Kau memberkati para pemimpin kami agar mereka dapat membuat keputusan yang baik, yang dapat
beraktivitas dengan normal. Berkati juga dan saudara kami, orang-orang yang ada di negara kami, agar mereka mau mematuhi apa yang dianjurkan oleh pemerintah, sehingga sebaran dapat diputus rantainya, dan kami dapat segera beraktivitas kembali, berbakti, memuliakan nama-Mu di rumah-Mu yang kudus. Biarlah Engkau juga memberkati kami dalam pemulihan kami, Ibu Mena Fernandes, Bapak Asep Supriyana, Ibu Esther Pasaribu, Ibu Mimi, Ibu Marlisa, Bapak Wilson, Saudara Syuchen. Biarlah Engkau memberkati saudara kami yang dalam pemulihan dari COVID-19, yaitu Bapak Dennis Kilon di Colorado, Bapak Lembanto Bing di Pelaju. Biarlah Engkau memberkati mereka, memberikan kekuatan kepada mereka agar penyakitnya tidak kembali lagi kepada mereka. Biarlah Engkau juga memberkati Ibu Deborah yang sakit tapi telah mulai menunjukkan perbaikan. Biarlah Engkau memberikan kekuatan dan penyembuhan kepada Ibu ini, membantu umat-umat-Mu dan melayani saudara-saudara kami yang lain. Banyak lagi hal-hal yang kami akan sampaikan kepadamu, tetapi Engkau mengetahui apa yang ada di dalam hati dan pikiran kami. Biarlah Engkau menyempurnakan doa-doa kami. Dan doa ini akan dilanjutkan oleh Ibu Lin. Bapa Tuhan kami dalam kerajaan surga, terima atas segala berkat perlindungan-Mu, dan biarlah berkat hari Sabat-Mu menjadi bagian manusia kepada Tuhan, dan sehingga Engkau akan segera datang dan kami pun bergembira. Khususnya pada saat ini Tuhan, kami mendoakan jangkauan keluar di mana siaran radio untuk menjangkau di Jepang, khususnya di kota Tokyo. Kiranya Tuhan ikut campur tangan agar banyak jiwa yang mendengar dan akan bertobat untuk menerima kebenaran-Mu. Juga kami akan melihat bahwa pelayanan Urban Society di Washington DC, kiranya Tuhan ikut campur tangan agar ini pun dapat meninggikan nama Tuhan dan nama Tuhan pun dikenal orang dimanapun mereka berada. Pada saat ini juga kami mendoakan saudara-saudara kami yang bekerja di tenaga medis Tuhan, Airin, hamba-Mu, begitu juga dengan Sulianti, Berliana, juga yang lain yang bekerja di rumah sakit Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan mereka dan jauhkan mereka dari penyakit COVID-19 ini Tuhan, agar mereka pun dapat selalu melayani pekerjaan Tuhan dengan tidak kurang satupun. Khususnya di rumah sakit Advent, baik itu ada di Medan, Lampung, Bandung, dan Manado. Kiranya Tuhan memberkati tenaga medis ini Tuhan, jauhkan mereka dari COVID-19, dan biarlah mereka menjadi tenaga medis yang akan menyalurkan kebenaran-Mu kepada masyarakat. Begitu juga kami mendengar, kami juga berharap Tuhan memberkati saudara-saudara kami dalam keadaan terkena imbas dari pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan ikut campur tangan. Kami yakin bahwa dengan bantuan Tuhan, tidak ada satupun yang mustahil, dan saudara-saudara kami pun dapat menikmati berkat dalam keadaan COVID-19 ini Tuhan. Juga kami mendoakan anak-anak kami, orang tua, mereka sedang bekerja ataupun sedang kuliah. Kiranya Tuhan memberkati anak-anak kami ini Tuhan, agar mereka dapat selalu berharap dan dimanapun mereka berada, dan mereka pun dapat menjadi terang dimanapun mereka berada. Juga kami mendoakan orang tua yang anaknya berada di rumah dengan ada keadaan di mana mereka harus belajar di rumah. Kiranya Tuhan memberikan kebijaksanaan kepada orang-orang tua dan memberikan kebahagiaan bagi anak-anak ini Tuhan. Kami hanya dapat dan kami berharap situasi ini akan segera berlalu dan nama Tuhan pun ditinggikan dan kami dapat beraktivitas dengan sempurna.
Kami serahkan ini ke tangan-Mu Tuhan, dan ini akan dilanjutkan oleh Kevin Saputra. Kami dalam surga, kami mendengar saudara-saudara kami yang saat ini di Rwenzori, Uganda, khususnya Afrika Timur. Tuhan, Engkau yang berkuasa atas cuaca. Berbelas kasihanlah Tuhan kepada orang-orang yang mencari Tuhan, meminta pertolongan kepada Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk mereka dipulihkan. Kami di Afrika boleh menikmati Tuhan. Tuhan berkatilah mereka. Begitu juga Tuhan kami di sini. Banyak orang Tuhan yang ingin berbakti kepada Tuhan oleh karena banyak hal. Tuhan berkatilah mereka semua Tuhan. Berkati juga kami sama seperti Tuhan memberkati. Berkatilah mereka sama seperti Tuhan memberkati kami. Peliharalah kami semua Tuhan agar kami meskipun mereka tidak ikut dalam Zoom, mereka boleh mengikuti ibadah mereka di rumah masing-masing dan merasakan Tuhan. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Sepanjang kami di rumah Tuhan, kami memiliki banyak waktu untuk menghabiskan bersama Tuhan. Berikanlah orang tua kami kebijaksanaan. Berikanlah orang tua kami Roh Kudus. Berikanlah orang tua kami untuk membawa kami lebih dekat kepada Tuhan selama kami diisolasi di rumah. Tuhan, khususnya anak-anak Tuhan, berikanlah kami semua anak muda roh penurut kepada orang tua kami oleh kedua orang tua kami. Tuhan, kami juga teringat Tuhan bahwa sebentar lagi akan memasuki sekolah. Tolong Tuhan berkati sekolah kami yang ada di daerah kawasan Sumatera Selatan, khususnya Ratna dan di Tuhan, melalui sekolah Tuhan ini banyak jiwa-jiwa yang akan dimenangkan. Karena itu Tuhan, tolong Tuhan, bantu kami Tuhan untuk mempromosikan supaya sekolah ini menjadi wadah di mana mereka, orang-orang yang belum pernah bertemu dengan Tuhan, boleh bertemu dengan Tuhan. Juga mendengar bahwa saudara kami, Bapak, tolong berikan dia kesembuhan Tuhan agar dia di sorga. Biar dia juga merasa diberkati Tuhan. Mungkin hanya ini yang bisa kami sampaikan Tuhan. Berkenanlah terhadap doa-doa kami ini Tuhan. Sempurnakanlah doa kami di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat kami. Amin. Amin. Baik, terima kasih kepada tiga pendoa kami. Terima kasih keluarga Bapak Desa Putra. Kita akan menutup ibadah kita pada sore hari ini. Kita bernyanyi dari lagu Sion nomor 172 dan akan dipandu oleh keluarga Bapak Tondo Prayitno. Sekaligus nanti untuk doa tutup disampaikan oleh Bapak Tondo Prayitno. Kami persilahkan. Di seluruh dunia nyatalah kedatangan Tuhan dekat sudah. Kita yang menunggu sudah lelah. Mari Tuhan Yesus datanglah, datanglah. Tiup nafiri, tiuplah keras. Yesus datang kembali ke dunia. Dari dosa kita akan bebas. Mari Tuhan Yesus datanglah, datanglah. Tanda-tanda di langit nyatakan. Hari Tuhan sudah hampir tiba. Kabar Injil segera beritakan, agar hati orang yang jahat gentarlah.
tiuplah keras, Yesus datang kembali ke dunia. Dari dosa kita akan bebas, mari Tuhan Yesus datanglah, datanglah. Bagi kita yang telah ditebus, itulah tanda kerja selesai. Kita mengharapkan Tuhan Yesus akan datang membawa upah dan damai. Tiup nafiri, tiuplah keras, Yesus datang kembali ke dunia. Dari dosa kita akan bebas, mari Tuhan Yesus datanglah, datanglah. Marilah kita beranikan hati, segera kita mendengar suaranya. Orang yang mempunyai hati suci akan selamat di surga selama-lamanya. Tiup nafiri, tiuplah keras, Yesus datang kembali ke dunia. Dari dosa kita akan bebas, mari Tuhan Yesus datanglah, datanglah. Baik, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih oleh karena kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami. Terima kasih untuk firman yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, Bapak Pendeta ARC Tumeang. Biarlah Tuhan tolong kami, supaya kami boleh membawa damai kepada banyak orang, sehingga nama Tuhan akan ditinggikan dan dimuliakan, dan Tuhan akan segera datang. Bapa di sorga, kami telah mengakhiri Sabat-Mu yang kudus dan kembali memasuki minggu bekerja kami. Sertai kami senantiasa Tuhan, biarlah damai sejahtera-Mu boleh menjadi bahagian kami, dan kami akan memuliakan Engkau hari demi hari sampai Maranatha tiba. Bapa di sorga, kami telah menaikkan doa-doa permohonan kami sepanjang Sabat ini. Kami telah menyanyikan lagu-lagu pujian, kami telah mendengarkan sabda-Mu yang hidup. Biarlah itu semua boleh menjadi bau-bauan yang harum di hadirat Tuhan dan mendatangkan berkat bagi kami semua. Dan bila mana ada yang tidak berkenan yang kami lakukan sepanjang Sabat ini, biarlah kasih kemurahan Tuhan akan mengampuni kami, sehingga kami boleh senantiasa hidup di jalan Tuhan yang benar. Terpujilah Tuhan selama-lamanya, karena kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Saya kasih suara. Saya kasih beliau. Baiklah, terima kasih. Sekian rangkaian acara ibadah kita pada sore hari ini, kita sudah selesai. Kami ucapkan terima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah mengambil bagian pada sore ini. Dan secara khusus kami ucapkan terima kasih kepada keluarga Pendeta RC Tumeang dan Ibu Pendeta yang sudah menyampaikan kesaksian yang sangat luar biasa. Kami ucapkan terima kasih, semoga Tuhan memberkati keluarga Bapak Pendeta. Terima kasih Bapak Pendeta. Ya, baik. Terima kasih juga semuanya. Terima kasih Pendeta Hengki, ketua kita. Terima kasih Dokter Saputra. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih Pendeta Tumeang dan keluarga.